Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Faisal Rahmat dari kelas IF22C. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan proses membangun model prediksi penyakit jantung menggunakan algoritma super vector machine atau SPM berdasarkan dataset heart disease dari UCI yang tersedia di Kaggle. Baik, jadi di sini saya sudah menyiapkan codingannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari setiap codingannya. Jadi yaitu yang pertama ada import library, yaitu mengimport pustaka yang dibutuhkan untuk pemrosesan data, latihan model, evaluasi, dan penanganan ketidakseimbangan data. Nah, jadi di import library ini ada smooth yang artinya digunakan untuk menangani kelas imbalance. Lalu selanjutnya ada load dataset, yaitu membaca dataset CSV yang sudah diperbaiki sesuai dengan data di Kaggle versi bersih. Jadi datasetnya itu yang ini, konten heart Cleveland upload. Lalu selanjutnya ada cek info dan data awal. Jadi di cek info data awal ini ada df info. Df info ini artinya menampilkan jumlah data dan tipe data pada tiap kolom. Lalu ada df is null yang artinya mengecek apakah ada nilai kosong. Lalu ada df head, yaitu menampilkan 5 baris pertama data. Lalu selanjutnya ada fitur dan target. Jadi di sini ada x sama dengan df drop tutup kurung condition x sama dengan 1. Jadi di kolom x ini artinya itu berisi fitur-fitur yang digunakan untuk prediksi 13 kolom. Lalu ada y sama dengan df tutup kurung condition yang artinya di kolom y ini berisi label target, apakah pasien ini menderita penyakit jantung. Lalu ada split data yang artinya memisahkan 80% data untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Jadi di split data ini ada random state yang artinya agar hasil pembagian selalu konsisten. Lalu selanjutnya ada normalisasi. Jadi di normalisasi ini penting untuk algoritma SPM karena sensitif terhadap skala fitur. Jadi di normalisasi ini ada standar scalar yang artinya mengubah nilai fitur agar punya rata-rata 0 dan standar divasi yaitu 1. Lalu di sini ada smooth. Nah, di smooth ini membuat data minoritas, misalnya penyakit jantung lebih seimbang dan membantu model belajar secara adil pada kedua kelasnya. Lalu selanjutnya ada grid search CV tuning. Ya, artinya di grid search ini mencari kombinasi parameter terbaik untuk SPM. Jadi di grid search ini ada C yang artinya C itu adalah regularisasi. Lalu selanjutnya ada gamma. Gamma ini parameter untuk kernel RBF yang di bawah sini. Nah, jadi selanjutnya ada
ada CV sama dengan 5. Nah, jadi artinya yaitu validasi silang 5 volt. Lalu selanjutnya ada evaluasi model terbaik. Jadi di evaluasi model terbaik ini menghitung akurasi dan laporan klasifikasinya. Lalu yang terakhir ada conversion matrix. Jadi conversion matrix ini untuk melihat apakah ada true positif, true negatif, false positif, atau false negatif. Nah, jadi hasil runningnya seperti ini. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil runningnya. Jadi di sini hasil runningnya ada di dataset ini memiliki 297 baris data pasien, terdiri dari 13 kolom atau fitur dan satu target, yaitu condition. Terus tipe data dominan adalah integer 64, lalu hanya ada all pack yang berupa float 64. Lalu selanjutnya ada missing values. Jadi di missing values ini tidak ada nilai yang kosong, 0. Jadi tidak perlu imputasi atau pembersihan data. Jadi data sudah siap digunakan langsung untuk pelatihan model. Lalu di sini ada contoh datanya. Ada age, sex, CP, trace BPS, call, FBS, restek, talak, eksang, allpack, slope, call, dan condition. Jadi setiap barisnya itu adalah data dari pasiennya. Jadi di data pasien ini ada condition, kolom condition yang 0 artinya tidak menderita penyakit jantung, dan ada 1 yang berarti menderita penyakit jantung. Lalu selanjutnya ada fitur-fitur seperti CP atau chest pain. Lalu ada talak yang artinya detak jantung maksimum, allpack, dan allpack adalah indikator penting dalam diagnosis dan lain-lainnya. Lalu di sini ada model terbaik, ada C10 yang artinya memberikan penalti lebih tinggi terhadap kesalahan model lebih kompleks. Lalu ada gamma yang artinya mengontrol seberapa jauh pengaruh satu titik data terhadap decision boundary-nya. Semakin kecil maka semakin halus. Lalu ada kernel RBF yang artinya kernel radial basis function atau non linear, cocok untuk data yang tidak bisa dipisahkan secara linear. Lalu ada class weight balance yang artinya penting karena data awal agak tidak seimbang antara 0 dan 1. Nah, jadi di sini akurasi SPM-nya 76,67%. Ini adalah akurasi pada data yang belum pernah dilihat model sebelumnya atau diuji, sehingga
representatif. Lalu di sini ada classification report. Di sini ada precision, recall, advanced score, dan support. Jadi di precision ini dari semua yang diprediksi positif, berapa persen yang benar. Jadi di sini ada kelas 1, yaitu penyakit jantung 0,75, cukup baik. Lalu ada recall, dari semua yang benar positif, berapa persen yang tertangkap. Kelas 1 0,75, model tidak banyak melewatkan pasien yang sakit. Lalu ada advanced score, rata-rata advanced score ini rata-rata harmonis, precision, dan recall atau gabungan performa. Lalu ada support, yaitu jumlah data per kelas pada test set. Lalu ini adalah confession matrix, akurasi 76,67% sesuai dengan diakurasi yang SVM-nya. Jadi di sini ada true positif 21, yang artinya pasien yang tidak diprediksi sakit. Lalu di sini yang angka 25 ini adalah true negatif, ya artinya pasien sehat yang diprediksi sehat. Lalu ada false positif yang angka 7, yang berarti pasien sehat tapi diprediksinya sakit. Lalu di sini ada false negatif, yang artinya pasien sakit tapi diprediksinya sehat. Jadi ini jumlah confession matrix ini jumlah kesalahan cukup seimbang FN atau FN, yang artinya model tidak bias terhadap salah satu kelas. Jadi kesimpulannya, proyek ini membangun model prediksi penyakit jantung menggunakan data UCI Heart Disease dan algoritma SPM dengan bantuan SMOD untuk menyeimbangkan data dan grid search CV untuk optimasi. Model terbaik mencapai akurasi 76,67%, menunjukkan performa yang cukup baik untuk klasifikasi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari cara penyampaiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.